Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampai pada sifat-sifat urutan. Jadi dalam topik kali ini kita membahas mengenai sifat-sifat urutan setelah kita mengenal bilangan real, sistem bilangan real, kemudian operasi perhitungan, kemudian ini berlanjut pada sifat-sifat urutan. Masih pada tahap bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam buku kalkulus. Oke, langsung saja kita belajar pelan-pelan mengenai sifat-sifat urutan. Sifat-sifat urutan itu seperti ini, ya kan? Semisal kita mempunyai X, ya kan? Kita mempunyai X, Y dan Z yang mana adalah anggota bilangan real ya, anggota bilangan real. Jika X itu kurang dari Y, maka X itu berada di sebelah kiri Y. Ya jelas kan? Ya kan? Lah, ketika X itu kurang dari Y, maka kan X-nya itu kan berada di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri Y, itu pasti ya. Nah, seperti itu. Maka X kurang dari Y setara atau jika dan hanya jika Y negatif X itu positif. Ya, kok bisa sih? Misal ketika X-nya itu adalah 3 katakanlah. 3 itu kurang dari Y, Y-nya 4. Kan betul loh. 3 ya kurang dari 4, ya kan? Maka itu setara dengan 4 dikurangi 3. Hasilnya apa? Hasilnya 1. Pasti dia bernilai positif. Ya pasti bernilai positif. Contoh lain misal 4 kurang dari 5, ya kan, setara dengan 5 dikurangi 4, itu sama dengan 1. Pasti ini bernilai positif, tidak mungkin itu negatif, pasti bernilai positif. Sehingga berlaku X kurang dari Y dan Y itu pasti lebih besar dari X. Misal X-nya kan 3. 3 itu kan kurang dari 4. 3 kurang dari 4 itu kan sama dengan 4 lebih besar dari 3. Nah, seperti itu. Seperti halnya juga 4 kurang dari 5. Itu sama juga dengan 5 lebih besar dari 4. Nah, seperti itu. Ini disebut dengan relasi urutan. Dan dari relasi urutan tersebut membentuk sifat-sifat dalam urutan. Yang pertama ada sifat trikotomi. Kita sebut sebagai sifat trikotomi. Jika X dan Y adalah anggota bilangan real, maka pasti satu di antaranya itu berlaku X kurang dari Y. Atau X sama dengan Y. Atau X itu lebih besar Y. Kan pasti bernilai salah satu di antara 3 ini. Pasti bernilai salah satu di antara nilai ini. Tinggal ini ketika X-nya itu 3, Y-nya 4, berarti kan ketika X-nya 3, Y-nya 4, berarti berlaku ini, ya kan? Ketika X-nya 3 dan Y-nya 3, itu berlaku ini. Ketika X-nya 3 dan Y-nya itu sama dengan 2, maka berlaku ini. Pasti salah satu di antaranya berlaku ketiga ini. Ini yang disebut dengan sifat trikotomi. Kemudian yang kedua adalah ketransitifan. Jika X, Y, dan Z adalah anggota bilangan real, maka pasti berlaku sifat ketransitifan yang memenuhi X kurang dari Y
dan Y kurang dari Z, maka X itu kurang dari Z. Nah, semisal gini, ketika X-nya itu sama dengan 3. 3 kurang dari Y, Y-nya sama dengan 4. Dan dan 4 kurang dari 5. Nah, misal, maka akan berlaku X-nya berapa? 3. 3 otomatis ya kurang dari Z. Z-nya berapa? 5. Seperti itu. Dan juga ketika X itu lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z, maka X itu ya lebih besar dari Z. Nah, seperti itu. Misal X-nya ini 5, ya kan? 5 itu lebih besar dari Y, Y-nya 4. Dan, ya kan? Dan Y-nya 4 itu lebih besar dari Z. Z-nya berapa? Z-nya semisal 3, ya kan? Maka X-nya berapa? Itu 5. 5 otomatis lebih besar dari 3, seperti itu. Ini yang disebut dengan ketransitifan. Ada hubungan di antara, gitu. Maksudnya seperti itu. Antara satu dengan yang lain itu memiliki hubungan. Dan hubungan itu akan membentuk suatu kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini, ya, seperti itu. Kesimpulannya adalah ini, seperti itu. Itulah yang disebut dengan ketransitifan. Yang ketiga adalah penambahan. Jika X, Y, dan Z adalah anggota bilangan real, sedangkan X kurang dari Y, maka berlaku apa? Berlaku seperti ini. X plus Z kurang dari Y plus Z. Ketika X, ya kan, ketika X kurang dari Y, jika dan hanya jika atau setara dengan X plus Z kurang dari Y plus Z. Misal, ya kan, contoh. X-nya kita kasih 3. 3 itu kurang dari Y. Y-nya berapa? Y-nya 4, katakanlah. Y-nya 4. Itu kan setara dengan, ya kan, X 3 plus Z-nya sembarang, kasihlah 2 misal, ya kan, kurang dari Y. Y-nya berapa? 4. Oke. Plus Z-nya berapa? 2. 3 plus 2 sama dengan 5. 5 otomatis kurang dari 4 plus 2 berapa? 6. Masuk kan? Jadi terbukti. Nah, atau ketika X itu lebih besar dari Y, jika dan hanya jika atau setara dengan X plus Z lebih besar dari Y plus Z. Contoh, oke. 3 misal. X-nya 3. 3 itu lebih besar dari Y. Y-nya 2. Betul kan? 3 lebih besar dari 2. Jika dan hanya jika setara, itu setara dengan X-nya berapa? X-nya 3, Z-nya sembarang, kasih 4 semisal. Kasih 4. Lebih besar dari Y. Y-nya berapa? Y-nya itu 2. Plus Z-nya berapa? 4. Oke, 4 kita masukkan. 3 plus 4 sama dengan 7. 7 lebih besar dari 2 plus 4. 6. Maka akan berlaku. Ini terbukti. Nah, kemudian yang keempat adalah perkalian. Jika X, Y, dan Z adalah anggota bilangan real, sedangkan Z itu positif, maka berlaku X kurang dari Y itu setara dengan X dikali Z kurang dari Y dikali Z. Misal contohnya, X-nya adalah 3. 3 kurang dari
kurang dari 4, misal Y-nya 4. Itu kan setara dengan 3. Z-nya berapa? Z-nya kasih aja 2, misal kurang dari 4 dikali 2. Maka hasilnya apa? 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 kurang dari 4 dikali 2 sama dengan 8. Terbukti kan? Nah, itu sifat yang keempat, urutan. Atau ya kan, jika X, Y, dan Z adalah anggota bilangan real sedangkan Z adalah negatif, maka berlaku sama juga. Nah, seperti itu. Z-nya negatif. Oke, katakanlah Z-nya itu negatif. S-nya tadi berapa? 3. 3 kurang dari 4. Oke. Masuk. X-nya 3 dikali Z-nya berapa? Negatif ya, negatif 2. Oke, coba Y-nya 4. Oke. Kali negatif 2. Hasilnya berapa? Negatif 6. Negatif 6 itu kurang dari negatif 8. Nah, seperti itu. Ya kan? Hasilnya akan sama. Nah, itulah yang disebut dengan sifat-sifat urutan. Sifat-sifat urutan ini sangat mudah sekali ya. Karena contohnya mudah, jadi sangat mudah. Tapi pada prinsipnya ini sama. Pada prinsipnya itu sama. Oke, cukup sekian mengenai sifat-sifat urutan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.